Intan. Saya Putri. Nah, hari ini kita mau membuka diskusi-diskusi tentang Kanker serviks dan cara mendeteksinya. Teman-teman di rumah tahu nggak sih bahwa kanker serviks merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Sementara di Indonesia sendiri, kanker serviks menduduki urutan pertama loh. Setiap jamnya ada 1 perempuan Indonesia yang meninggal akibat kanker serviks. Nah, kanker serviks itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Nah, Putri dan teman-teman semuanya, kanker serviks merupakan tumor ganas yang mengenai lapisan permukaan leher rahim yang disebut sel epitel squamosa. Sel epitel squamosa terletak antara rahim dan liang senggema. Sifat dari sel ganas ini yaitu dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah maupun getah bening sehingga merusak fungsi jaringan. Nah, kan kita udah tahu nih kanker serviks itu apa. Nah, jadi penyebab-penyebab dari kanker serviks itu apa sih? Nah, penyebab utama kanker serviks adalah infeksi virus bernama human papillomavirus atau virus HPV. Banyak orang tidak mengetahui kapan mereka terinfeksi HPV dan banyak dari mereka dapat menularkan HPV tersebut tanpa menyadarinya. Nah, Intan, tanda-tanda dari kanker serviks itu seperti apa sih? Nah, untuk pada fase prakanker, sering tidak terjadi tanda atau gejala yang khas, tapi terkadang juga dapat timbul gejalanya. Yang pertama adalah keputihan. Nah, teman-teman semuanya, keputihan biasa dianggap sepele nih, padahal keputihan bisa berakibat fatal loh jika terlambat ditangani dan menjadi gejala awal dari kanker serviks itu sendiri yang dapat berujung pada kematian. Nah, kemudian tanda yang kedua adalah terjadi perdarahan setelah melakukan hubungan seksual, kemudian akan berlanjut menjadi perdarahan yang abnormal. Untuk tanda yang ketiga, Putri, adalah timbulnya perdarahan pada masa menopause. Nah, untuk tanda yang keempat adalah keluarnya cairan berwarna kekuning-kuningan, berbau dan dapat bercampur dengan darah. Kemudian, untuk penderita kanker serviks pada stadium lanjut, badan mereka akan menjadi kurus kering karena kekurangan gizi. Nah, siapa saja sih yang bisa terkena kanker serviks? Apa saya juga bisa? Oh, jangan salah, Put. Nah, ada beberapa sebab yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Yang pertama adalah hubungan seksual pada usia dini atau pernikahan dini. Nah, usia menikah di bawah 20 tahun akan beresiko terkena kanker serviks karena sel mukosanya belum benar-benar matang untuk melakukan hubungan seksual sehingga sangat rentan terhadap rangsangan dari luar. Jadi, usia di bawah 18 tahun tidak boleh melakukan hubungan seksual meskipun sudah menikah. Nah, untuk faktor resiko yang kedua adalah berganti-ganti pasangan seksual. Nah, perilaku seksual berupa bergonta-ganti pasangan seksual akan meningkatkan resiko penularan penyakit kelamin, penyakit yang ditularkan seperti virus HPV tadi. Jadi, jangan bergonta-ganti pasangan seksual ya, teman-teman. Kalau sudah satu, ya itu aja. Ingat. Nah, kemudian faktor resiko yang ketiga adalah merokok. Wanita perokok beresiko terkena kanker serviks 2 kali lebih besar dibandingkan wanita yang tidak perokok. Hal ini disebabkan karena nikotin pada rokok dapat menjadi pencetus infeksi virus. Nah, faktor resiko yang keempat adalah personal hygiene yang buruk. Nah, organ reproduksi perempuan kan sangat rentan nih terhadap bakteri yang bisa mengakibatkan bau tak sedap pada daerah genitalia perempuan. Jadi, perempuan perlu dan harus pintar menjaga organ reproduksinya. Di antaranya yaitu mencuci vagina setiap hari dengan cara membasuh vagina dari arah depan ke belakang atau dari arah vagina ke anus menggunakan air yang bersih. Ingat, mencuci vagina tidak dianjurkan menggunakan sabun atau bahan antiseptik lainnya karena dapat mengakibatkan iritasi maupun gatal-gatal. Juga dapat membunuh kuman, salah satunya adalah kuman Basilicus doederlein yang mempertahankan pH vagina. Jadi tidak semua kuman itu buruk loh untuk tubuh. Kemudian, menjaga organ reproduksi bisa dengan rutin mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Kemudian jangan lupa untuk mengeringkan genitalia menggunakan tisu yang berkualitas jika sehabis membasuhnya. Kemudian dianjurkan untuk rutin mengganti pembalut 4-5 kali sehari. Pilih pembalut yang lembut dan berdaya serap yang baik. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman semua, dari penjelasan Intan tadi, dari yang kita tidak tahu menjadi tahu loh. Nah, ada lagi nih, untuk deteksi dini kanker serviks itu seperti apa sih? Putri
Putri dan teman-teman semuanya perlu mengetahui nih bahwa kematian pada kasus kanker serviks diakibatkan karena sebagian penderita yang datang berobat sudah berada pada stadium lanjut. Padahal dengan ditemukannya kanker ini pada stadium dini dapat disembuhkan hampir 100%. Kuncinya adalah deteksi dini. Nah, deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pap smear. Pap smear merupakan pemeriksaan sitologi yang dilakukan dengan cara mengamati sel-sel yang dieksfoliasi dari genitalia perempuan bagian bawah, khususnya serviks. Sel-sel tersebut kemudian diambil dan diwarnai secara khusus sehingga akan tampak sel-sel yang abnormal pada bawah mikroskop. Nah, kemudian screening yang kedua yaitu melalui tes IVA atau inspeksi visual asam asetat. Pemeriksaan ini dilakukan dengan spekulum, yaitu melihat langsung leher rahim yang telah diolesi larutan asam asetat 3-5%. Pada pemeriksaan ini, jika tidak terjadi perubahan warna atau tidak timbul bercak putih, maka hasil pemeriksaan dinyatakan negatif. Sebaliknya, jika terjadi perubahan warna atau timbul bercak putih, maka hasil pemeriksaan dinyatakan lesi atau kelainan prakanker. Nah, masih prakanker ya, jadi prakankernya ini masih bisa disembuhkan. Cara penyembuhannya cukup mudah dan relatif murah loh teman-teman. Bisa dengan krioterapi atau dengan gas dingin yang disemprotkan, gas CO2 atau N2 ke leher rahim. Gitu Put. Jadi dengan penanganan kanker deteksi dini kanker serviks dapat menjadikan kanker tidak berkembang menjadi stadium lanjut. Untuk deteksi dini kanker serviks dianjurkan pada perempuan usia 30-50 tahun yang telah aktif berhubungan seksual. Kemudian dapat dilakukan 5 tahun sekali. Deteksi dini kanker serviks dapat dilakukan di bidan atau dokter, kemudian bisa di puskesmas dan bisa di rumah sakit. Gitu Put. Jadi untuk teman-teman semua tidak usah takut ataupun malu untuk melakukan deteksi dini kanker serviks. Karena hak sehat sebagai perempuan yang bebas dari kanker harus kita miliki. Nah, jadi untuk teman-teman semua dari video ini sangat banyak kan pembelajaran-pembelajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, terima kasih. Dadah.